Hai sob, welcome back to my channel ya. Ketemu lagi nih di video kali ini. Nah, video kali ini gue akan ngebahas setelah sekian purnama, Moge itu udah di rumah, bahkan udah pindah tempat, pindah provinsi, pindah pulau. Ngikutin dia kemana gue pergi, akhirnya sekarang keluar sob STNK-nya, tapi BPKB-nya belum, karena BPKB-nya ternyata masih harus nunggu 3 bulan. Itu info dari dealernya. Jadi gue akan sedikit ngebahas berapa sih sebenarnya pajak Moge. Kemarin gue akhirnya dapat kiriman dari Honda Big Bike Jateng ya. Nih kelihatan tulisannya Big Bike Jateng, Semarang, Astra, yang under Astra, bukan dealer yang dijadiin runukan untuk jadi Big Bike, tapi ini dealer yang bener-bener under Astra. Kalau kayak Yamaha tuh ada Yamaha Flagship. Kalau di Kawasaki tuh mungkin Kawasaki Jakarta Pusat gitu ya. Jadi kemarin akhirnya gue dikirimin. Literally gue belum tahu besaran pajaknya berapa. Setelah hampir 9 purnama atau pertama gue beli itu dari bulan Desember tanggal 19. Ini dia nih. Nanti gue kasih lihat juga kwitansinya. Nah, ini dia. Nih. Oke. 285. Ini 285 plus satu lagi DP awalnya. DP awalnya gue 5 juta gitu sob. Jadi kalau nggak salah total harga di invoice itu 291 sekian juta lah ya. Nah, gue sebenarnya penasaran juga harga NJKB-nya. Kalau harga NJKB-nya sama nggak? Ini nanti gue akan coba lampirin screenshot harga NJKB dari Samsat tempat pendaftaran. Jadi uniknya itu kemarin gue sempat sedikit cerita ya, preambul. Motor Big Bike itu semua invoice dan tek-tek bengeknya itu bener-bener dari Astra Pusat langsung. Jadi dari HO-nya. Mereka hanya ngirim motor tok. Biasanya kan kalau di yang setahu gue ya, koreksi kalau gue salah. Jadi biasanya kalau kita beli motor itu kalau kita udah beli di Jawa Tengah, nah itu cepat proses invoice-nya. Karena apa? Sebenarnya invoice itu udah terbit di Jawa Tengah. Nanti mereka tinggal nerbitin faktur aja. Tapi kalau khusus Honda Big Bike ini, itu katanya motor tuh yang di Jawa Tengah ya hanya di Jawa Tengah doang. Nanti baru ketika ada pembeli diproses, dokumen dikirim lagi ke HO, habis dikirim ke HO nanti balik lagi ke situ. Balik ke situ baru diproses lagi ke Samsat yang ada di daerah tersebut. Makanya dia bilang butuh waktu kurang lebih lamanya itu 3-5 bulan. Paling lama 4 bulan sampai 5 bulan lah infonya. Tapi ya kemarin gue diemin ya, anjir ini lama banget ya. Gue bilang gitu sob. Karena apa? Karena motor tuh ada di rumah tapi nggak gue pakai. Jadi mangkrak gitu. Kayak project mangkrak. Jadi itu gue kesel tuh, gue follow up. Gue follow up ke salesnya nggak diangkat, gue follow up lagi ke salesnya nggak dibalas, gue follow up lagi. Ya biasalah janji-janji sales kayak kalian kata orang sales aja ya kan. Habis itu gue kontak ke Astra Care itu ya, kalau nomor berapa gitu. Gue cari WhatsApp-nya. Sebelum gue cari WhatsApp, gue telepon dulu yang 15.000 sekian yang ada di sini kalau nggak salah. Iya bener yang ada di sini Astra Care. Gue telepon, disuruh WhatsApp, gue WhatsApp, yang bales robot. Nanti gue tunjukin deh screenshotnya. Beberapa. Jadi balas robot itu kayak virtual gitu. Nah begitu gue buka, lah ini gue bilang kayak robot nih, gue bilang gitu. Dirujuklah ke yang Astra Jawa Tengah. Astra Jawa Tengah, gue bilang ini Big Bike dan macam-macam. Baru abis itu dirujuk ke Astra Jawa Tengah, baru dilayani sama Astra Jawa Tengah. Sempet ke hampir nggak ke follow up juga. Jadi gue tanya alasannya kan, simple ya. Mbak sebenarnya surat-surat saya ada di mana sih? Gue bilang gitu. Saya cuma butuh statusnya doang. Biar kita clear nih. Gue tahu benang merah di mana. Apakah dia lupa proses atau memang sedang dalam proses atau memang dalam finishing. Jadi stepnya dia di antara 1 sampai 3 let's say ya. Ini ada di mana? Itu yang gue masih bingung. Mereka nggak bisa jawab ya itu Pak. Biasa ya jawabannya birokrasi lah ya kan. Ya, di dalam proses tapi kami tidak bisa mengetahui sedetail apa. Tapi tim internal. Jadi kayak mereka habis itu follow up. Gue diemin tuh. Gue diemin berapa ya? Hampir 2 minggu. Karena gue ada kerjaan juga keluar kota. Jadi gue jarang ngecek. Abis itu gue follow up lagi. Oh iya Pak. Ditelepon lagi abis itu ya kan. Sampai ditelepon lagi. Abis ditelepon baru. Ya Pak, nanti dalam 2-3 minggu ini akan diselesaikan. Tanya selesai, nggak nyampe 3 minggu. Seingat gua nggak nyampe 3 minggu. Selesai, baru tim salesnya waktu itu yang ngurus motor gua, yang nawarin. Ngasih tahu, Om, ini suratnya dijadi. Datanglah kemarin, hari Jumat kalau nggak salah. Dan gua belum sempet nge-unboxing, gua belum sempet nyentuh
karena kerjaan lagi padat-padatnya gitu. Nah, jadi ini bener-bener literally gua unboxing di depan kalian sob ya. Ini sekarang kita coba unboxing. Gue juga penasaran nomor platnya, karena gua setiap riding itu pakai nomor platnya sih. MT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lah ya, jadi juga akhirnya. Iya. Nah, udah plat putih sob. Nah ini deh, XW. Oke, kelihatannya H XW. Jadi ini motor ada di Banjarmasin. Oke, clear. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita penasaran, berapa pajak yang akan gue bayar per tahun? To be honest, little bit story. Dulu gue pernah ngambil motor Husky ya, kalian tahu ya. Pernah gue pakai walaupun jarang gue post. Itu juga gue urus pajaknya sendiri. Nah, waktu Husky itu gue ngurus dari pajak mutasi sampai didaftarin di kota Semarang. Abis itu totalnya literally sendiri, gue nggak pakai calo. Itu hampir 6 juta abisnya. Jadi pajaknya waktu itu si Husky 2,6. Motor langsiran tahun 2013. Itu 2,6 juta. Nah, kalau ini langsung aja ya. Nanti akan gua kasih spill ininya lah ya. Spill. Jadi ini dia. Kelihatan ya harusnya. Sip. Jadi kodenya itu tipenya CB650 RAP INMT. Tahun pembuatan 2023. Memang ini produksi 2023 akhir. Isi silinder 649 cc 4. Terus, oke, sekarang gue bacain ya. Jadi BBNKB-nya itu dari harga NJKB setahu gue ya, itu 24.425 sob. PKB-nya itu 2.931. Wow. Kalah Avanza gua. Ya lumayan lah ya. Ya, 2.931, SPW di KLJ-nya 83.000, biaya admin TNK 100.000, admin TNKB 60.000. Jadi per bulan itu yang per tahun itu yang akan gue bayar kurang lebih ya. Itu harganya 3.100.000 lah ya, let's say. 3.100.000 lebih, 3.200.000 lah kita buletin. Jadi total pajak pertamanya itu 27.599.000. Wow, luar biasa. Oke, jadi rasa penasaran gue udah kebayar nih. Jadi kalian yang penasaran harga pajak moge itu berapa sih? Tergantung cc sama NJKB ya. Jadi makin muda motornya itu makin mahal pajaknya. Makin besar cc-nya makin mahal juga pajaknya. Makin muda dan makin besar cc-nya lebih mahal, tapi kisarannya nggak akan jauh dari angka segitu sih. Ya mungkin kalau gue tebak misalkan kayak CRF Twin Afrika lah ya, yang 500 jutaan paling pajaknya bisa sampai 5 jutaan. Tebakan gue, koreksi kalau salah kalau benar. Kalau CB ini kan 650, harga belinya kita sekitar 292 tadi, harga di invoice loh ya. Itu NJKP nanti gue kasih cek, itu 200 juta kalau nggak salah. Itu pajaknya kita bayar sekitar 27,9 juta, 599 itu di awal. Jadi nanti tahunannya pajaknya kan dibayar 3,2 juta, kurang lebih seperti itu sob. Jadi lunas sudah finally, dan tinggal kita cek nih keseruan apa ketika CB gue udah ada plat nomornya dan kita pasang, terus kita akan bawa keliling yang ada di Kalsel ya. Kalau gua ada rencana lain lah related si MT ini buat ke depan. Jadi motor touring gua nanti kayak gimana kita tunggu. Oke, thank you udah ngeliat video ini. See you di next video dan bye bye. Sehat-sehat sob.